Oke, hello and welcome back to AF Cellular Channel. Sebelum lanjut nonton videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Karena dengan klik tombol subscribe berarti kalian sudah berpartisipasi untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Klik subscribe itu gratis kok guys. Saya beri waktu 3 detik untuk kalian klik tombol subscribe. Terima kasih atas dukungannya dan selamat datang di AF Cellular Channel. Oke, di kesempatan kali ini di video ini saya akan coba membahas ya, karena ini lumayan banyak juga yang sering memakai gadget di kesehariannya dan terkena dampak dari sinar biru atau blue light dari layar gadget kita. Nah, di sini saya akan mencoba mengulas apa itu blue light dan kemudian bagaimana sih tipsnya agar kita tuh meminimalisir dampak dari blue light ini. Gitu. Jadi mungkin videonya agak sedikit panjang. sorry karena saya nggak pakai skrip ya, nggak pakai naskah, jadi ngomongnya banyak nya kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas. Yang pertama adalah blue light itu apa sih? Blue light itu adalah bagian dari spektrum cahaya yang tampak dengan panjang gelombang sekitar 380 hingga 500 nanometer. Nano ukurannya di sini 500 nanometer tuh bisa dibilang kecil banget ya, sampai kita tuh kalau secara mata itu nggak bisa lihat gelombangnya atau garisnya gitu. Kemudian cahaya biru dipancarkan oleh sumber alami seperti matahari dan juga sumber buatan seperti lampu LED, layar komputer dan juga layar smartphone. Pokoknya di layar smartphone ini kan ada sumber cahayanya gitu, yang dari lampu LED-nya itu. Nah, itu juga bisa memancarkan sinar biru. Dan apa ya? Kita kalau menggunakan HP itu kan biasanya jaraknya dekat kayak gini, kurang dari 1 meter kan. Nggak mungkin kan kita pakai HP jaraknya jauh seperti ini kan, nggak mungkin. Jadi kita biasanya pakai kan deket kayak gini. Nah, otomatis cahaya biru yang gelombangnya tadi itu sekitar 380 sampai dengan 500 nano itu ya mudah aja keserap ke mata kita tuh dengan sangat mudah, karena kan jaraknya deket gini. Kecuali kalau kita makainya jarak jauh di atas 1 meter gitu, tapi nggak mungkin juga kan ya. Nah, jadi beberapa poin penting yang apa ya, dampaknya dari si blue light ini itu. Yang pertama ada efek pada tidur. Paparan cahaya biru terutama di malam hari dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh dengan menekan produksi melatonin, atau melatonin itu hormon yang mengatur tidur. Jadi ketika kita di malam hari itu, apalagi buat orang-orang yang suka tidur dengan kondisi cahaya ruangan yang minim atau bahkan gelap, kemudian kita main gadget, main HP, itu sinar birunya itu dampaknya bisa membuat kita itu terkena, bisa dibilang susah tidur kayak gitu, karena efek paparan sinar birunya itu. Kalau bahasa medisnya saya kurang paham ya, cuman ini sekilas aja. Mungkin kalau kalian yang punya informasi tambahan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Kemudian yang kedua ada ketegangan mata.
Paparan cahaya biru dari layar dalam waktu lama dapat menyebabkan ketegangan mata yang menimbulkan gejala seperti mata kering, sakit kepala, dan penglihatan kabur. Nah, ini sering ya untuk para gamer-gamer yang suka berjam-jam, bahkan lihat layar HP berjam-jam, ngegame, atau bahkan nonton video drakor, nonton anime atau apa, yang scroll TikTok kayak gitu, yang sampai memakan waktu berjam-jam, itu tolong dikurang-kurangin, karena dampaknya dari sinar biru yang pertama itu membuat mata kita kering. Biasanya kan kita kalau sudah asik gitu ya, sampai melotot terus gitu aja sampai lupa kedip. Nah, itu kurang baik untuk mata kita. Kemudian yang kedua adalah sakit kepala. Nah, kalau sakit kepala itu biasanya kalau yang sudah terkena dampaknya di awal, tapi dia nggak ngerasa. Akhirnya begitu terkena dampaknya lagi, biasanya efeknya yaitu sakit kepala. Kemudian penglihatan kabur. Nah, biasanya kan kita gini ya, mata kita fokus di HP ini, fokus lama gitu. Kemudian kalau kita alihkan pandangan kita ke objek lain kayak gini, nah biasanya itu penglihatan ini agak blur gitu, agak kabur sebentar kemudian balik lagi. Nah, itu mata kita tuh menyesuaikan titik fokusnya. Setelah kita fokus lama dengan HP, kemudian kita beralih ke objek lainnya, itu mata kita kayak menentukan fokusnya lagi, mencari fokusnya lagi, kayak kamera gitu loh. Kayak kamera yang habis kita arahkan fokusnya, kemudian kita alihkan lagi. Nah, itu kita kan harus mencari fokusnya lagi. Nah, seperti itu. Kalau biasanya mata itu mencari fokusnya cepat gitu kan, karena kita sudah terlalu lama memandang HP, akhirnya titik fokusnya ini harus disesuaikan lagi, diakurasi lagi kayak gitu. Kemudian potensi kerusakan mata. Paparan cahaya biru dalam jangka panjang dapat berkontribusi pada kerusakan retina dan meningkatkan resiko degenerasi makula. Makula itu apa ya? Mungkin kalau ada yang tahu istilah makula bisa tulis di kolom komentar di bawah. Saya di sini hanya membaca dari artikel gitu. Meskipun masih diperlukan lebih banyak penelitian dalam area ini. Jadi potensi kerusakan mata tuh ada, karena yaitu tadi kan sudah menjadi apa ya, sekarang HP ini kan sudah menjadi kebutuhan primer gitu ya, yang dikit-dikit kita cek, dikit-dikit kita lihat, kita mainkan, kita pegang, dan si HP ini sudah menjadi kebutuhan primer kita. Dan efek dari sinar birunya itu loh yang menjadi kekhawatiran kadang. Seorang orang tua anaknya sering main gadget, sering main HP, itu kan ya khawatir juga ya. Selain dampak dari konten yang ada di sini, juga dampak dari sinar birunya itu. Jadi ada pernah saudara saya itu pernah di zaman waktu COVID, dia kan sekolah di SD. Zaman COVID itu kan kita pembelajaran daring kan ya, melalui HP, terus segala macam tugas atau materi kan dikirimkan lewat HP. Dalam satu hari itu dari pagi sampai siang jam kira-kira jam 11, jam 12 siang. Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu gak lepas dari yang namanya HP. Karena gurunya juga kan mengirimkan lewat HP juga. Akhirnya apa? Setelah beberapa waktu itu dia mengalami trouble di mata. Pandangannya agak sering kabur, kemudian sering sakit mata. Dan itu efek dari terlalu lama terkena paparan dari sinar biru dari layar gadgetnya, dari layar HP-nya. Ya begitu. Dan memerlukan pengobatan yang
ya bisa dibilang harus intens ya, kayak kalau sudah seperti itu. Nah, di sini saya akan coba memberikan beberapa tips untuk bagaimana meminimalisir. Kalau untuk menghindari kan nggak bisa. Caranya untuk meminimalisir. Kalau untuk menghindari mah ya gampang, kita jangan pakai gadget gitu aja. Kalau untuk meminimalisir itu banyak caranya. Yang pertama, aktifkan night mode. Nah, dengan cara mengaktifkan night mode ini, layar HP kita kan agak redup, agak sedikit redup gitu ya, menguning biasanya. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa mengurangi dampaknya. Jadi HP itu nggak terlalu terang ya, cuman kurang enak aja gitu, kalau dilihat kurang enak aja. Tapi itu bisa meredam sinar birunya itu supaya nggak terlalu barbar gitu loh, nggak terlalu over. Kemudian gunakan aplikasi pihak ketiga. Ada beberapa aplikasi untuk mengurangi sinar biru ini seperti F-Lux atau Twilight yang dapat disesuaikan sesuai keinginan Anda. Tapi kalau aplikasi pihak ketiga ini saya kurang merekomendasikan lah ya, karena ya sering aplikasi itu hanya spam iklan, atau bahkan kalau kita mau pakai fitur ini harus bayar. Mendingan menggunakan fitur bawaan dari HP-nya aja seperti night mode tadi, atau kalau di iPhone kita bisa nyalakan True Tone-nya, kita nyalakan kayak gitu. Kalau di Android ya bisa pakai mode kenyamanan mata atau night mode, atau berbeda HP kan beda-beda fitur gitu. Kemudian yang ketiga adalah kurangi kecerahan layar. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara mengurangi tingkat kecerahan pada layar kita yang biasanya sampai 50% atau 60%, bahkan ada yang sampai hampir mentok. Nah, itu kita kurangin, terutama kalau kita berada di dalam ruangan atau ruangan gelap. Bahkan kalau ruangan gelap, usahakan layar HP itu jangan terlalu terang. Itu efek paparan blue light-nya tuh wah, ekstrim banget. Mata kita bisa cepat lelah efeknya. Mata kita bisa cepat lelah, kering, kemudian itu tadi menjadi blur kalau kita melihat ke objek lainnya. Dan itu ya nggak butuh waktu lama ya, kalau dalam kondisi ruangan gelap kita mainkan HP dalam kondisi layar yang sangat terang, itu ya nggak butuh waktu lama untuk mata kita tuh terjadi sesuatu, tuh nggak butuh waktu lama. Jadi terutama kalau di kondisi ruangan gelap, usahakan itu layar HP kecerahannya dikurangi. Ya bisa dikurangi sampai 30% lah atau 35%, pokoknya jangan terlalu terang gitu. Kemudian gunakan kacamata anti blue light. Nah, sudah banyak ya kacamata yang anti blue light itu, dari lensanya ini ada memang anti blue light, anti radiasi, anti UV juga ada. Buat yang sering kerjanya di depan komputer itu pasti butuh. Saya juga sering, keseharian saya kerjanya kan memang di depan layar komputer, jadi ya mau nggak mau saya harus menyesuaikan menggunakan kacamata yang ada anti blue light filternya untuk mengurangi resiko kerusakan mata gitu. Atau bisa juga kalau di layar HP atau layar tablet ya, kita gunakan tempered glass yang sudah ada peredam UV-nya, peredam sinar birunya. Itu ada banyak, harganya juga nggak mahal-mahal amat kok. Tapi kita jangan beli yang murahan 10 ribuan, 5 ribuan. Itu hanya tulisan aja, tapi ya nggak ada dampaknya apa-apa untuk menghambat si blue light ini. Usahakan beli yang memang real. Biasanya tuh yang harganya kisaran 20, 25, 35 itu sudah bagus.
Kalau yang harga 10 ribuan, 5 ribuan tuh saya tidak menjamin ya. Nah, fungsinya si tempered glass ini bagaimana sih? Misalkan layar biru, kita memandang HP kayak gini, layar biru itu kan langsung ya, langsung nyorot ke mata kan. Nah, kalau ada si tempered glass yang anti blue light ini, dia itu sinarnya tidak lurus gini, tidak lurus. Kalau tanpa tempered glass yang ada anti blue lightnya itu kan sinarnya lurus. Tapi kalau kita pakai tempered glass yang ada anti blue lightnya itu sinarnya bakal dibengkokin gini. Nah, bakal dibelokkan, tidak tegak lurus gini, tapi dibelokkan. Nah, kayak gini, bisa ke bawah gini atau bisa ke atas gini. Jadi blue lightnya tuh nggak langsung kena ke mata, tapi dibelokkan itu. Itu fungsinya tempered glass yang ada anti blue lightnya. Kemudian tips yang kelima yaitu penggunaan wallpaper gelap. Penggunaan wallpaper gelap ini selain bisa mengurangi daya baterai biar nggak terlalu boros, itu juga bisa mengurangi tingkat ketegangan mata. Jadi kalau wallpaper yang berwarna-warni full color gitu kan kadang bikin mata kita tuh capek ya lihatnya ya. Nah, kalau yang warnanya gelap itu bikin mata kita agak adem gitu. Tapi di sini kita lihat dulu kondisi layar HP kita. Kan ada beberapa jenis ya. Ada layar IPS, ada juga layar AMOLED. Nah, ada lagi yang layar Retina display punya iPhone itu ya. Kalau layar IPS itu ya efek-efek gelapnya itu tidak terlalu signifikan karena layar IPS itu kan masih bergantung pada lampu LED-nya untuk menerangi layar dulu. Kan di HP di layar itu ada lampu LED-nya kecil-kecil gitu kan. Nah, kalau layar IPS itu hanya layarnya yang dibikin gelap, tapi lampunya tetap berbeda dengan layar AMOLED. Kalau layar AMOLED itu lampu LED-nya itu sudah ada di dalam layarnya. Jadi misalkan layarnya gelap ya gelap, mati dia pikselnya. Nah, kalau layar IPS itu ketika layar gelap tapi pikselnya masih nyala. Gitu. Bedanya di situ. Kalau layar AMOLED itu ketika layarnya gelap hitam, ya dia mati layarnya. Layarnya yang di blok warna hitam warna gelapnya itu dia mati. Jadi lebih lebih menghemat ke baterai juga, dan juga paparannya itu lebih minim gitu kalau di layar AMOLED. Biasanya layar AMOLED itu ada di HP Samsung atau HP yang banyak kok, HP Redmi juga, Oppo, Vivo yang sudah pakai layar AMOLED itu banyak. Silakan dilihat dulu kalau kepengen membeli HP itu dilihat dulu speknya layarnya bagaimana, IPS kah atau AMOLED kah kayak gitu. Jangan dilihat layarnya Full HD, layarnya 2K gitu aja, tapi lihat spesifikasi layarnya, IPS, Full HD, IPS 2K atau AMOLED Full HD, AMOLED 2K kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu tips kali ini yang bisa saya berikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian mau menambahkan informasi, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Baik, segitu dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. See you.